Raga Morowali terus melangkah maju, dengan semangat yang membara kita tak akan ragu. Raga Morowali, tanah yang penuh cerita, bersatu dalam kerja keras dan cinta. Permisi, mohon maaf sampahnya ini jangan dibuang sembarang, Kak. Botol-botol saya, Mbak. Saya mau bawa pulang atau saya mau kemana kan, ya terserah saya. Tapi kan sampah seperti ini dapat mencemari lingkungan, Kak. Sama juga merusak pemandangan di sini. Kan pemandangan situ saja yang terganggu, saya tidak. Iya, Kak, tapi ini kan kita lihat ini tempat umum. Jadi bukan cuman kita yang terganggu, pasti masyarakat sini juga terganggu loh pemandangannya, Kak. Kalau di situ yang peduli ya ambil sendiri, kenapa harus tegur saya? Kenapa, Mbak? Ada apa ini kakak-kakakku yang cantik? Iya, Kak, tadi saya tegur ini Kakak, soalnya dia buang sampah plastik. Iya kan cuma 1 biji saja, masa saya sudah dibilang merusak pemandangan, Kak? Nah, benar kata kakak ini, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena sekarang sampah ini bernilai ekonomis dan bisa diolah. Memangnya ini bisa dijual kemana, Kak? Nah, di Desa Fatuvia sekarang sudah ada tempat pengolahan sampah terpadu namanya TPST 3R, reuse, reduce, sama recycle. Jadi diolah, maksudnya bagaimana, Kak? Nah, diolahnya akan dijadikan produk nilai ekonomis. Kalian mau lihat? Boleh. Mari. Saya boleh ikut nggak, Kak? Boleh, silakan. Nah, inilah tempat pengolahan sampah terpadu TPST 3R, pengolahan sampah plastik yang kami lakukan untuk melakukan pengurangan sampah. Mari kita lihat-lihat. Oh iya. Jadi di sini ya tempatnya. Kak, boleh kami lihat produk yang dihasilkan? Boleh? Mari kita lihat. Nah, ini adalah hasil olahan sampah dari plastik. Namanya paving block, yang kemudian kami caca jadi partikel kecil, kemudian dilelehkan, dan kemudian dipres. Jadi untuk menghasilkan satu paving seperti ini, Kak, butuh berapa kilo untuk? Setara satu paving block ini beratnya 1 kilo, jadi dibutuhkan sampah plastik yang tak bernilai itu 1 kilo juga. Untuk satu paving? Untuk satu paving. Kak, apa ada campuran lain dari proses paving ini?
Nah, kalau untuk campurannya kami murni pakai 100% plastik. Dan untuk keunggulannya sendiri itu ini tahan lama, awet karena dipadatkan, dilelehkan kemudian dipadatkan. Jadi beda dengan paving block yang terbuat dari semen sama pasir dan lebih ekonomis lah. Yang terpenting adalah produk ini ramah lingkungan karena kita mengolah limbah sampah kemudian jadi bahan yang berguna. Untuk pemasarannya itu dia kemana saja? Nah, untuk pemasarannya tujuannya kami adalah paling ke instansi-instansi, ke perusahaan, ke masyarakat. Namun saat ini dikarenakan ada mesin yang terkendala, akhirnya kami tidak produksi dulu. Masih sebatas sampel untuk memperkenalkan bahwa tempatnya kami sedang melakukan pengolahan sampah dan membuat paving block. Seperti itu. Inilah mesin paving blocknya. Yang ini adalah mesin untuk meleleh, dia lelehkan, kemudian hasil lelehannya dibawa ke mesin pres ini. Ketika sudah dipres dan diangkat, akan jadi seperti ini paving block ini. Iya. Mungkin itu pengolahannya. Nah, selain dari olahan paving block ini, yang dari sampah tidak bernilai, sampah-sampah bernilainya kami caca juga di mesin pencacanya di sana. Jadi kita bisa lihat di sana. Boleh. Kami Mari. lihat, Kak. Jadi botol plastik ini didapat dari mana saja, Kak? Kami dapat dari masyarakat yang kami sosialisasikan dan edukasikan bahwa melakukan pemilahan sampah dari rumah. Nanti mereka kumpul, terus dihubungi kami, kemudian kami jemput. Seperti itu. Kemudian masuk di sini dan diproses penyortiran selanjutnya. Dipilah sampahnya sesuai dengan jenis, kemudian masuk dalam tahap pencacahan atau penggilingan seperti yang kita lihat ini, mesin cacanya ini. Seperti itu. Kami melibatkan masyarakat yang bekerja sama dengan kami untuk melakukan pemilahan. Gunanya apa? Kami punya konsep sirkular ekonomi. Sampah dari masyarakat dikelola oleh masyarakat, hasilnya ekonominya dihasilkan oleh masyarakat. Jadi perputaran terhadap sampahnya itu kembali ke masyarakat sendiri. Nah, dari hasil itu semua, kemudian kami cacalah di mesin caca ini untuk menghasilkan hasil ekonomi. Mari kita lihat. Mesinnya, di mana sampah botol plastik ini diangkat ke sini, kemudian akan masuk di mesin penggilingan. Dari mesin penggilingan ini akan menjadi partikel kecil, kemudian dicuci, dan kemudian di packing dan selanjutnya dikirim ke produsen pengolah plastik di Makassar, di mana mereka buat jadi dakron, yang kalau kita kenal sekarang adalah kayak kapasnya itu, ya untuk mengurangi sampah. Karena tumbuhan kapas sekarang itu sudah jarang, apalagi sampahnya kita khususnya di Kecamatan Baudopi ini untuk sampah plastik itu cukup membludak. Nah, salah satu gerakannya kami di sini di TPST 3R BUMDes Vatuvia adalah bagaimana cara mengurangi sampah, volume sampah di desanya kami dengan melakukan cara pengolahan seperti ini. Kak, ada tidak produk dasar yang dijadikan bantal itu? Ada.
Mari kita turun lihat. Nah, bantal tadi hasil produksi dari sampah plastik ini yang saya jelaskan soal jadi dakron. Inilah dakronnya, bentuknya seperti kapas. Oh iya. Keunggulannya kapas ini bisa dicuci. Oh, Bisa dicuci kembali. Jadi ramah lingkungan. Iya, iya, iya. Dan punya nilai ekonomis tinggi kalau kita sudah jadikan bahan produk seperti ini. Kami di BUMDes ini semenjak berdirinya dari tahun 2023. Adapun program-program yang ada di BUMDes ini, salah satunya itu TPST, tempat pengolahan sampah. Tujuannya kami mengolah sampah tersebut untuk meningkatkan pendapatan hasil BUMDes yang kami kolaborasi dengan masyarakat, kami perdayakan untuk bekerja sama sebagai pemilah, karena prosesnya di sana itu kan ada beberapa macam. Kita pertama kami membeli, kami adakan sebarkan brosur untuk pembelian sampah plastik tadi ini. Setelah sudah kami angkut bawa ke TPST, kami melakukan pemilahan. Setelah melakukan pemilahan tersebut, kami adakan pencacahan. Setelah sudah selesai kami cacah, kami kerjasama lagi dengan vendor yang dari Makassar. Kami menjual ke situ. Jadi bahan baku hasil cacahan kami tadi tersebut berbagai macam diolah. Salah satunya jadi bantal, kasur busa, itu hasil dari cacahan kami. Nah, begitu Pak. Sama-sama, terima kasih. Mari jaga lingkungan. Di bawah langit biru Sulawesi, Morowali di tanah yang penuh arti. Dari hutan lebat sampai pantai yang sepi, ragam cerita sejarah yang tak terhenti. Dari tambang nikel yang menggeliat ke pelabuhan yang sibuk, semua bergerak cepat. Kawasan industri terus berkembang, namun alam tetap menjadi jiwa yang mendalam. Dari gunung ke laut, tak ada yang terpisah. Masyarakat terkuat, ia tanah cinta dan kerja keras. Inilah Morowali, tanah penuh arena, tempat harapan tumbuh meski penuh rintangan. Ragam Morowali, dari hutan ke laut, kekayaan alam yang tak